Terima kasih. Kembali ke wacana menghangat sekarang ya. Pak Wakil menyentil Bupati. Saya ambil satu persatu dulu argumen teman saya ini kan. Mulai dari Uki saya pantau dari tadi ya, sampai di mobil saya pantau. Saya mengerucut ke Bang Eko. Bagus, subjektif sifatnya tadi. Lalu Pak Dewan, mengapa sekarang? Itu menarik. Mengapa enggak dari dulu? Dinas sosial itu sudah berapa kali saya tanya? 5 kali. Kenapa enggak musim parida? Ada sentilan. Itu bagus itu. Maka Anda tahu ini regulasi kan? Regulasi aturan promosi mutasi demosi ya. Ada. Bagus. Artinya masukan bukan sentilan dari Pak Wakil Bupati. Bagus itu. Setiap promosi itu lakukan langkah-langkah. Akhirnya kinerja kepala dinas seperti apa? Oh baik atau tidak baik baru disusun draft. Itu bagus. Lalu tidak selamanya seperti itu. Makanya jangan salahkan Bupati juga. Bupati dalam hak petonya seperti kalau kita ngangkat Dewan Keamanan, dia itu sangat memegang undang-undang kan. Jangankan 3 bulan, seorang kepala dinas, entah kepala dinas sosial, bla 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 ya, 2 minggu saja kalau ada indikasi, Bupati bisa ngelengserkan dalam tempo singkatnya. Perintah semuanya susun draft. Kalau saya gambarkan, ini lapangan, saya akan melihat lapangan itu lalu saya akan bubuhkan tanda X merah, 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 zona merah pada kepala dinas. Yang mana dibubuhkan zona merah dengan tanda X silang. Bupati tidak salah. Mohon maaf ya. Kok jahat sekali ya Bupati 3 bulan kepala dinas. Jahat nih. Zolim nih kepada kepala dinasnya. 3 bulan baru dipercaya, diberikan amanah langsung ganti. Tapi seorang Bupati Sukiman kayaknya tidak seperti itu dalam pandangan saya. Tidak seperti itu. Berkali-kali. Makanya karena berkali-kali itu Anda tanda tanya faktor X. Pertanyaan saya, apa yang salah sebenarnya? Apakah di perencanaan sumber daya manusia kita? Saya kembali kepada Setap. Saya selalu menyalahkan yang ini setapnya bisa bekerja baik atau enggak. Seperti katanya Ade Uci tadi. Bermula katanya permasalahan anggaran BOS yang disalahgunakan di PSSI kan. Lalu Pak Bupati secara samar tidak menyebutkan wakil bupati, menyalahgunakan istilahnya Pak Bupati dalam pidatonya. Pak Bupati tidak pernah dalam hal ini mengingat wakil bupati ya. Dia partner kerjanya dalam pemerintah. Tetapi yang dibidik di sana seperti apa yang waktu itu sempat menjadi isu santer ya, penggunaan anggaran BOS yang digunakan oleh PSSI. Siapa kepala dinasnya akan begitu? Tidak pernah siapa wakil bupati. Benar enggak itu? Seperti di zaman saya merewin zaman saya tidak pernah, walaupun guru olahraga dalam kapasitasnya mau sertifikat untuk diberikan pelatihan seperti tadi, pelatihannya supaya bisa menjadi guru wasit, tidak pernah walaupun dia menggunakan anggaran BOS. Apa mungkin karena itu sudah dimutasi sehingga tidak ada kinerja di birokrasi itu? Saya kira kalau saya mengerucut boleh saya katakan barangkali salah saya. Ya, salah saya di mana? Barangkali saya disalahkan waktu silaturahmi karena terlalu pagi berniat. Tetapi saya bukan menyalahkan diri saya saja ya. Apa ia salah seorang staf berniat ingin menjadi presiden? Nah, di sini duduknya kebijakan dengan kinerja. Kalau seorang Zaini itu kinerjanya bagus, mengapa diberikan sanksi? Kecuali dia morat-marit kinerjanya. Evaluasi saya seorang bupati, dia itu borok ya, mengerjakan tanggung jawabnya. Kinerjanya tidak bagus, disiplinnya tidak bagus, dia tidak pernah implementasi program, misalnya hubungannya dengan pusat dan sampai melaksanakan eksekusi program PAD dengan DPA di kabupaten dengan bagus, maka boleh saja itu kan. Boleh. Nah, kembali kepada tadi, jangan salahkan
bupati, wakil bupati salah penempatan kalau kita mengangkat kata tidak kerjasama dengan baik. Bukankah sudah menyalahkan karena tidak ada evaluasi sebelumnya? Itu aturan sebenarnya, tetapi kan saya katakan ada tahapan, ada jeda di sini. Bila mana, ya kan? Ya. Bila mana terjadi X merah kepada stafnya menyalahgunakan aturan, tetapi jangan bersayap. Adik Eko sudah tahu. Anda pintar sebenarnya. Tetapi kalau saya mengangkat itu enggak. Nah sekarang saya bantu Anda ya. Mohon maaf. Kalau saya katakan di sini ada sifatnya sekret penyelamatan, kecelakaan. Bagaimana supaya tidak ada kecelakaan bawahannya atau stafnya? Maka bupati dalam hal ini menurunkan kebijakan penyelamatan terhadap marwah pemerintah dan staf-stafnya di bawah. Paham? Ditahan dulu. Ditahan. Saya ke Pak Zaini dulu ini. Ini asik pernyataan beliau berkaitan dengan ASN hari ini. Kemudian ada mungkinkah ada intervensi? Ada kemudian tadi Pelungguh dinyatakan mungkin melanggar kode etik di saat Anda berniat untuk menjadi seorang pimpinan daerah. Nah, saya meneruskan ini sebab mungkin banyak juga ASN-ASN yang tidak berani bicara di ruang publik. Mohon maaf, kami katakan bahwa banyak juga curhat. Dengan ketidakjelasan sistem pengelolaan sumber daya manusia kita berdampak terhadap ketakutan-ketakutan yang ada di tubuh birokrasi. Kalau tubuh birokrasi ini menjadi sakit, maka jangan pernah berharap tujuan akan bisa sampai. Saya kira ini bisa mohon dijelaskan Bang Zaini ini sedikit saja. Iya, saya langsung aja mengerucut ya. Boleh ndak ASN tadi kan? Iya. Ini coba dicatat kalimat saya sekarang. Kalau saya menjadi Bupati Lombok Timur, izin Allah, saya akan entar dulu. Saya akan jawab dia. Makanya saya akan jawab dia. Saya akan suruh etik apa tidak pernah dipanggil nggak oleh bidang BKPSDM atau yang bukan kampanye. Saya akan suruh staf semua ASN berniat ya. Itu aja kalimat saya. Jadi iya, sepanjang tidak melanggar. Nah sekarang kalau dikatakan melanggar ya, mana aturan tentang pilkada pemilihan umum ya, aturannya sudah turun dah. Makanya kalau aturan belum turun maka wajar saja diskusi berjalan. Pak Sekda diskusi lewat chat, bagus. Kumpul menyatakan niatnya, bagus. Tetapi kalau sudah ada aturan turun sosialisasi KPU, ASN melanggar dengan indikasi politik praktis, itu yang tidak boleh. Bukankah nanti dikatakan mereka nggak fokus pada pencapaian visi untuk membantu pemerintah daerah? Tugas daripada pemimpin daerah mengevaluasi. Ya, misalnya saya seorang kepala dinas kan. Mungkin itu menyebabkan dimutasi. Makanya ngevaluasi dulu, apakah misalnya Zaini ini melanggar aturan atau tidak, kinerjanya bagus atau tidak. Baik. Ya. Seperti itu ya. Kalau kinerjanya bagus lalu ada niat seperti itu, angkat dia. Kan begitu sebenarnya. Sebagai penutup, mohon maaf pimpinan kita bupati dan wakil bupati, sebagai barangkali saya dalam hal ini memang ada hak advis kepada atasan. Mudahan tidak terjadi lagi saling sentil. Artinya mudahan tidak terjadi ini karena ini adalah isu yang seperti katanya anggota dewan tadi, adalah merupakan jembatan yang membuat kekeruhan ya di tengah-tengah rakyat kita. Oleh karena itu kedua beliau harus kolaborasi, berkinerja, jangan diskoordinasi, jangan diskomunikasi. Sebenarnya bukan seperti itu bayangan kita. Ada hal-hal yang kita tidak tahu sebelum Pak Bupati melakukan itu dalam sebuah misalnya kalau dia mengangkat kewenangannya, tetapi kita juga tidak tahu latar belakang Pak Wakil Bupati melakukan itu. Ya, ada satu kalau kita tarik benang merah yang rahasia di dalamnya. Nah, namun saya percaya bahwa kedua beliau ini dengan maksud yang baik untuk bagaimana kedepannya menormalisasikan situasi pemerintahan. Ya, seorang bupati menyentil bupati, kira-kira ya
ada apa? Seperti apa yang saya katakan, warna merah yang ada di sana antara atasan dan bawahan. Jadi saya katakan tadi, ada sesuatu hal yang sangat sekret sekali yang tidak bisa disentuh oleh rakyat, tidak bisa disentuh oleh kita-kita di sini. Jadi kita tarik seperti tadi benang merah bahwa kedua beliau bermaksud baik. Bagaimana untuk melakukan menciptakan situasi kondisi pemerintah yang semakin kondusif ke depan, sebab tinggal seumur jagung lagi. Tidak lagi dengan istilahnya seperti tadi masih lama. Wah, itu berbahaya itu kalau masih lama. Jadi rakyat ini menunggu-nunggu hasil pemerintahan ya yang baik. Terima kasih, itu saja. Sekian.